Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas lagi tentang Karnok Map, dan lebih spesifik Karnok Map yang menggunakan dua variabel ya. Tentunya di sini sudah saya siapkan dengan bantuan tabel kebenaran, dan nanti untuk penyajian menggunakan model Karnok Map-nya seperti apa. Nah, oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk Karnok Map sendiri kan bisa kita kerjakan misalnya dengan contoh dua variabel ya. Dan sebenarnya kalau untuk Karnok Map sendiri pengerjaannya nanti berkaitan dengan berapa jumlah variabel yang ada di fungsi tersebut ya. Misalnya kita sedang menggunakan Karnok Map yang dua variabel, maka nanti dalam penyelesaiannya kita membutuhkan sejumlah 4 kotak ya. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa pengerjaan Karnok Map itu kan nanti modelnya akan seperti ini ya. Jadi menggunakan kotak-kotak seperti ini, dan jumlah kotaknya ini itu berdasarkan dari jumlah variabel dari fungsi yang sedang kita kerjakan begitu. Nah, dalam hal ini atau dalam video ini saya mencontohkan dengan menggunakan dua variabel ya, yaitu A dan B, sehingga nanti untuk jumlah kotaknya itu akan berjumlah 4. Nah, beda nanti kalau misalkan ada 3 variabel, berarti rumusnya adalah 2 pangkat 3, berarti ada 8 kotak ya. Itu insya Allah nanti akan coba saya bahas di video berikutnya. Nah, kita fokus ke sini dulu di bagian tabel kebenaran ini ya, dimana untuk di sini itu sudah ada beberapa penyajian. Ada kolom map value, kemudian variabel A, variabel B, dan ada Y ataupun operasi dari A dan B nya ini. Nah, map value ini sebenarnya akan sangat erat hubungannya dengan bagaimana penyajian pada saat kita menerapkan di model Karnok Map-nya ya. Jadi misalkan di sini kan ada map value 0, 1, 2, 3, itu sebenarnya adalah hasil perhitungan dari fungsi yang ada di A dan B ini ya. Misalkan untuk A nya misalkan nilai 0, B nya 0, maka kan nanti untuk map value nya adalah 0. Ini ibaratnya adalah seperti konversi biner ke desimal ya. Misalkan kita punya biner 00, kalau kita konversi ke desimal kan dia hasilnya akan 0. Kemudian kalau kita punya biner 01, maka kalau nanti kita konversikan ke desimal kan hasilnya adalah 1. Dan yang ini 10, ini nanti akan menghasilkan angka 2. Dan untuk yang terakhir 11 itu nanti menghasilkan angka 3. Nah, nomor ini ya, itu nantinya akan digunakan sebagai map value pada saat kita mengerjakan Karnok Map ini. Sehingga nanti untuk penyelesaiannya, misalkan kita contoh di model 1 ini dulu ya. Nah, di sini kan ada sebenarnya ini angka 0, 1, kemudian 2 dan 3, ini namanya map value. Dan penyusunannya ini kan sebenarnya adalah berdasarkan dari nilai kemungkinan 0 dan 1 di setiap masing-masing variabelnya ini ya, baik itu A dan B. Sehingga nanti misalkan nih kita temukan variabel A, B, kemudian di sini posisinya adalah 0, atau berarti dia nilainya aksen. Berarti di sini ada A aksen dan B aksen, maka nanti nilainya di sini adalah 0. Nah, ini adalah map value-nya untuk yang pertama, yaitu nilainya 0. Kemudian yang kedua itu ada A aksen B. A aksen itu kan nanti bernilai 0, B-nya 1. Berarti kalau kita desimalkan di sini adalah nilainya 1, sehingga map value-nya akan 1. Di sini A B aksen itu berarti nilainya 2 ya, sama dengan 1, 0 kalau didesimalkan ini. Kemudian yang terakhir AB itu 1, 1 kalau didesimalkan 3. Jadi map value-nya itu seperti itu ya, 0, 1, 2, dan 3. Dan ini untuk modelnya juga bisa saja kita tuliskan variabelnya kita juga bisa balik ya. Misalkan B nya yang di bawah, A nya yang di atas. Ini contohnya yang dari model 2. Untuk penulisannya tetap sama, kita mulai dari 0 dulu ya. Untuk yang logika pertamanya ini 0, kemudian 1, di sini juga 0, 1, sehingga nanti akan memunculkan urutan map value yang sedikit berbeda. Jadi kalau di sini A aksen B aksen tetap masih ada di sini ya untuk nilainya, map value-nya 0. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya nih map value-nya adalah 1 karena A aksen B. A aksen itu 0, B-nya itu berarti 1. Berarti kan kalau didesimalkan 01 jadinya 1. Ini juga sama, ini nilainya 2 dan ini nilainya 3. Jadi map value itu
lebih berpengaruh kepada dimana kita meletakkan kondisi logika di setiap fungsinya atau di setiap variabelnya. Nah, itu sedikit tentang map value ya. Dan nanti kalau misalkan ada 3 variabel itu juga akan sedikit berbeda karena kita harus menyesuaikan dengan nilai daripada si kemungkinan logika yang ada di setiap variabelnya. Oke, berikutnya adalah, nah ini ya, sebenarnya untuk desain pemetaan key map yang menggunakan 2 variabel itu kan pada prinsipnya seperti ini ya. Kita butuhkan 4 kotak karena menggunakan 2 variabel, karena kan rumusnya kan sebenarnya 2 pangkat n, dimana n ini adalah jumlah dari variabelnya. Nah, nanti kalau misalkan variabelnya itu ada 3 berarti ya kita butuh 8, kalau misalkan ada 2 berarti ya kita butuhkan 4 kotak ya. Nah, seperti ini. Dan nanti untuk modelnya kita bisa menggunakan atau model 1 ataupun juga bisa menggunakan model 2. Nah, coba kita akan langsung ke contoh soalnya saja ya. Di sini saya sudah menyiapkan contoh soal yang ya sederhana ya, cuman F sama dengan AB aksen diorkan dengan A aksen B. Kita akan coba buktikan apakah nanti fungsi yang pertama ini bisa disederhanakan menggunakan Carnot map atau memang fungsi ini sudah yang bentuk paling sederhana begitu. Oke, yang pertama tentu saja kita siapkan untuk tabelnya ya. Kita akan coba menggunakan tabel ini aja biar lebih cepat ya. Nah, kita mulai dari nomor 1 ini. Fungsi yang pertama adalah AB aksen. A nya adalah 1 ya, karena di sini tidak ada aksen. Kemudian B nya aksen, berarti ini nanti nilainya B itu 0. Jadi nanti posisinya itu di sini. Nah, ini kita tuliskan dengan angka 1 karena dia pertemuan antara A yang nilainya 1 dengan B yang nilainya 0 atau aksen, berarti nanti di sini. Kemudian yang kedua fungsinya adalah A aksen B. A aksen B itu berarti A nya di sini. Ya, nanti ketemu di A aksen ini ya. Ditemukan dengan B. B nya itu nanti posisi di sini dan tidak aksen, berarti nanti nilainya 1. Nah, kalau kita tarik garis itu nanti di sini ya. Nah, kalau nanti posisinya itu adalah diagonal seperti ini, yang artinya Carnot map itu kalau posisinya seperti ini, maka tidak bisa dibentuk sebuah penyederhanaan. Dan bisa disimpulkan bahwa fungsi ini adalah fungsi yang sudah paling sederhana. Artinya sudah tidak bisa lagi kita bikin bentuk yang lebih sederhana lagi. Ya, karena kalau Carnot map itu dia aturannya harus ada dua nilai angka 1 yang sama, tetapi posisinya jangan sampai posisi diagonal seperti ini. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang pertama. Nah, kita akan coba mengerjakan yang kedua ya. Kita hapus aja dulu ya ini ya. Ini kita hapus. Nah, kita akan coba kerjakan untuk soal yang nomor 2, yaitu FAB diorkan dengan A aksen B diorkan lagi dengan AB aksen. Nah, kita coba ini masukkan fungsi yang ini ya, AB itu berarti nanti dia adalah A, ini B, kemudian nilai semuanya ini adalah 1 ya, berarti nanti ketemu di sini ya, karena dia A nya 1, B nya 1, jadi kita ketemukan di sini. Kemudian untuk yang kedua A aksen B. A aksen B berarti A nya itu nanti nilainya 0, B nya itu nilainya 1, berarti nanti dia ketemu di sini. Nah, kemudian ada lagi AB aksen. A nya itu nanti 1, B aksen itu nanti di sini, berarti nanti untuk angka 1 nya di sini. Nah, kalau kondisi seperti ini bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara membuat nanti ada dua bentuk. Yang pertama ini kotaknya, dan yang kedua adalah ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk penyederhanaan dari nomor 2 ini, F sama dengan kita ambil dari sini, yaitu B ya, atau dari sini dulu, misalkan ini A ya, A plus B. Nah,
karena kan di sini fungsinya adalah B ya, bukan B aksen, karena kan di sini angka 1 nih. Nah ini B, kemudian yang di sini itu A nya juga angka 1 atau tidak aksen, sehingga kalau kita tuliskan nanti adalah bentuknya seperti ini. Nah dengan Karnaug Map ini akan menurut saya lebih simpel ya daripada kita menggunakan aljabar boolean ya. Jadi ini merupakan salah satu alternatif apabila ingin menyederhanakan sebuah rangkaian logika yang tidak ingin menggunakan model ataupun metode aljabar boolean. Jadi menggunakan Karnaug Map ini jauh lebih cepat, jauh lebih simpel ya. Itu contoh yang 2 variabel. Jadi mungkin seperti itu dulu saja untuk video kali ini. Insya Allah untuk berikutnya akan coba saya bahas lagi tentang bagaimana menyederhanakan rangkaian logika menggunakan Karnaug Map yang menggunakan 3 variabel. Bisa nanti saya bahas untuk map value-nya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.